Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari dengan sukacita kita mulai ibadah kita pada kali ini. Karena dalam kondisi apapun kita pada saat ini, pasti setia Tuhan tidak akan pernah putus menyertai kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada kali ini, kita akan mendengarkan sebuah renungan yang akan dibawakan oleh salah satu pembina SPPA Gereja Asih, yaitu Pak Wenteng Asam. Shalom rekan-rekan muda, selamat kita bertemu di dalam suasana yang berbeda, tetapi tidak mengurangi rasa iman, rasa sukacita kita, rasa kebersamaan kita. Rekan-rekan muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki yaitu masa raya Paskah, dan pada saat hari ini kita akan memasuki Jumat Agung, di mana Yesus Kristus disalibkan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketidakpastian dunia dan di tengah pandemi penyebaran virus COVID-19 atau Corona ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa terhadap umat kepunyaannya. Rekan-rekan muda, iman yang benar adalah iman yang harus disertai dengan ketaatan. Ketaatan kita, anak-anak muda, yaitu kita harus taat dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus taat dengan apa yang sudah pemerintah buat aturannya. Karena kita yakin dan percaya di tengah wabah COVID-19 ini, pemerintah sudah meneliti melalui para ilmuwan bahwa salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah kita stay at home atau tinggal di rumah. Hanya boleh keluar di rumah apabila ada hal-hal yang sangat mendesak dan penting. Dan ingat, gunakan masker. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman, dan taat. Amin, rekan-rekan muda. Amin. Saya yakin dan percaya rekan-rekan muda adalah anak-anak yang penuh dengan wawasan, penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi. Lakukan inovasi-inovasi di dalam rumah bersama keluarga, ya. Misalkan dengan hal yang sederhana, bersih kamar tidur, tetap bergerak, berolahraga. Dan saya yakin dan percaya ini akan membuat orang tua kita merasa bangga dan berbahagia, dan tetap berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi. Nah, itu mungkin pesan singkat saya mengenai wabah penyakit virus corona ini. Rekan-rekan muda, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Yohanes 19 ayat yang 16b sampai dengan 30 dengan perikop Yesus disalibkan. Nah, rekan-rekan muda, apa arti ini semua? Yesus yang adalah Tuhan, dia taat dari sejak semula dia lahir sampai pada proses penyalipannya, yaitu di Bukit Golgota. Dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah menolak apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dia taat akan perintah Bapaknya. Ini yang kita bisa petik, rekan-rekan muda. Iman itu harus disertai dengan ketaatan. Nah, saya harapkan juga rekan-rekan muda bisa belajar dari apa yang sudah Tuhan berikan contoh konkret dalam kehidupannya. Kita memang tidak bisa 100% meniru apa yang sudah Tuhan ajarkan, karena Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan semuanya. Nah, rekan-rekan muda, bahwa salib itu melambangkan suatu beban, ya. Orang-orang Kristen itu harus berani dan mampu memikul salibnya. Itu ajaran firman Tuhan yang benar. Kalau orang Kristen hanya mau enaknya saja, ada ajaran Kristen yang tidak mau memikul salib, itu ajaran sesat, ya. Kristus yang adalah Tuhan, dia mau menanggung salibnya karena kasihnya kepada kita, ya. Mungkin di zaman sekarang, ya, beban salib seperti yang Yesus lakukan
ya itu sangat kecil akan kita lakukan. Kita pikul sampai di penyalipannya. Itu tidak akan terjadi terhadap saya dan saudara. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menanggungnya untuk kita. Ini harus kita pegang rekan-rekan muda, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Karena kasih-Nya segala kutuk maut Tuhan sudah tuntaskan di kayu salib. Nah, rekan-rekan muda, jangan cepat menyerah terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Tuhan sudah memberikan kita akal budi dan pekerti. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap badai pasti berlalu. Nah, rekan-rekan muda, yang kita hadapi saat ini seperti penyebaran virus COVID ini, kita yakin percaya Tuhan pasti akan turun tangan, dan badai COVID-19 ini kita yakin percaya akan berlalu. Amin. Nah, saya minta kepada rekan-rekan muda tetap berdoa. Ya. Ini rekan-rekan muda, bahwa salib itu melambangkan penderitaan, tapi penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Justru dengan penderitaan, dengan masalah, Yesus ingin mengajarkan kita tetap kuat. Yesus ingin mengajarkan kita selalu berpengharapan kepadanya, sebab Dia mengasihi saudara dan saya. Bahkan Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan Dia sudah menanggung segala dosa kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lihatlah segala suatu masalah, suatu problem dalam hidup kita, itu suatu ujian yang harus kita lewati, dan andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan itu. Dan orang-orang Kristen, anak-anak muda, harus berani menanggung salibnya. Ya, jangan sampai masalah atau penderitaan itu yang menguasai hidup kita, tapi kitalah yang menguasai penderitaan itu, masalah itu. Karena setiap masalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan turut campur untuk kita bisa melewatinya. Amin. Andalkan Tuhan, rekan-rekan muda, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya bersama Tuhan. Amin, rekan-rekan muda. Jadi di peristiwa penyalipan ini, yang pertama Tuhan ingin mengatakan penderitaan bukanlah akhir dari setiap masalah kita, tetapi justru awal kita bangkit, kita menjadi seorang pemenang. Milikilah karakter Kristus yang taat, yang patuh, yang rendah hati, sehingga Dia menjadi seorang pemenang dan menjadikan kita anak-anak lebih dari pemenang. Amin, rekan-rekan muda. Yang kedua yang bisa kita petik dari peristiwa penyalipan Kristus, yaitu ada pengampunan. Pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Dia sungguh mengasihi kita, sehingga Dia rela disalibkan agar kita anak-anak kepunyaannya itu boleh menerima kasih karunia pengampunan. Keselamatan, rekan-rekan muda, menurut iman kita orang Kristen, itu bukan karena usaha kita sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau kita mau selamat, kita harus menerima Sang Juru Selamat. Kita harus menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus yang adalah Tuhan, Dialah penebus kita, yang mau dan rela menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi rekan-rekan muda, dari peristiwa penyalipan Kristus sesuai nas Alkitab yang kita baca pada hari ini, saya mau ingatkan kembali bahwa penderitaan, yang pertama, penderitaan itu bukanlah akhir. Justru dengan Kristus disalibkan, itu ada pengampunan bagi kita. Amin. Rekan-rekan muda, saya yakin dan percaya rekan-rekan muda sungguh bisa memahami ini. Dan saya yakin dan percaya rekan-rekan muda adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, rekan-rekan muda sekalian, yang ketiga dari peristiwa penyalipan ini, ada yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita.
yang lebih daripada itu, bahwa setiap penderitaan kita yakin ada pengampunan. Setiap hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi pribadi sebagai pemenang. Tuhan ingin membangun mentalitas kita sebagai pemenang. Ingat rekan-rekan muda, Yesus melalui penderitaannya, dia menyatakan kemenangannya terhadap dosa, kemenangannya terhadap kematian, ya, dan kemenangannya memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Amin, rekan-rekan muda. Tetap semangat. Di dalam salib kita harus tetap kuat, bahwa penderitaan yang pertama bukanlah akhir dari segala yang kita hadapi, bahwa melalui salib ada pengampunan, dan terlebih dari itu rekan-rekan muda, Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi, membangun mentalitas kita sebagai pemenang di dalam setiap kita menghadapi problem hidup. Jadi jangan takut untuk memikul salib, sebab Kristus Tuhan selalu bersama dengan kita. Demikian renungan singkat ini saya berikan kepada rekan-rekan muda di tengah pandemi ini. Dan tetaplah bersama keluarga, kita berdoa agar badai COVID-19 ini, masalah COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita umat-umat kepunyaan Tuhan dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap ikuti anjuran pemerintah dan tetaplah menjadi pribadi sebagai pemenang. Demikian renungan singkat saya kepada anak-anak muda, rekan-rekan muda. Tetaplah jaga kualitas iman, jangan pernah menyerah terhadap suatu masalah, tapi andalkan Tuhan dalam setiap perilaku kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam bagi rekan-rekan muda semua, dan Tuhan beserta kita. Haleluya. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan suatu renungan yang telah disampaikan oleh salah satu pembina kita. Kiranya renungan tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Di ibadah kita akan kembali mendengarkan puji-pujian dari pemudi gereja asli, yaitu Kak Eva Aprilia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.